Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandria Sadi dari Universitas Bengkulu. Dalam video sebelumnya kita telah melihat dan mempelajari cara membuat sebuah produk, yaitu berupa permen jahe. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memasarkan sebuah produk melalui media sosial atau yang sering kita kenal sebagai social media marketing atau pemasaran melalui media sosial. Social media marketing adalah proses marketing yang dilakukan lewat media sosial. Biasanya media sosial yang digunakan adalah Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Social media marketing juga bisa diartikan sebagai sebuah aksi pembuatan konten. Nah, konten inilah yang nantinya akan dijadikan media promosi dan menarik perhatian masyarakat. Dengan media sosial, proses marketing dan pemasaran produk yang dilakukan akan jadi jauh lebih menyenangkan. Keuntungan yang pertama yaitu meningkatkan brand awareness. Sebuah produk akan semakin diakui keberadaannya ketika diunggah di media sosial secara terus-menerus. Ini karena perlahan-lahan masyarakat akan mulai menaruh perhatian. Mulanya masyarakat mungkin hanya akan melihat-lihat produk atau jasa yang kamu tawarkan untuk sementara waktu. Namun, jika terus diunggah di media sosial, sebuah produk akan mulai dianggap ada dan diingat oleh masyarakat. Ini karena media sosial jadi sebuah platform yang terus dikonsumsi setiap hari oleh orang-orang. Yang kedua, mendapatkan feedback produk dan strategi pemasaran. Ini adalah tahap lanjutan dari efek sosial media marketing. Setelah diakui keberadaannya, sebuah produk akan mulai jadi topik pembicaraan. Kamu pun bisa melihat langsung bagaimana customer berinteraksi dengan konten di media sosialmu. Misalnya dengan memberikan like atau memfollow akunmu. Ditambah lagi, media sosial juga menawarkan fitur komentar. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan pendapat soal produk yang kamu tawarkan atau cara kamu memasarkan produk. Yang ketiga yaitu mempelajari kompetitor. Mempelajari kompetitor jadi lebih mudah dengan sosial media marketing. Pasalnya, sosial media marketing sekarang marak digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan produk. Dengan aktif di media sosial, strategi yang dilakukan oleh kompetitor bisa jadi bahan pembelajaranmu. Yang pertama, pelajari selera audiensmu. Selera customer atau audiensmu bisa jadi tolak ukur kecocokan produk yang kita buat. Selain itu, dengan memetakan selera audiens, kamu bisa menentukan konten menarik apa yang akan dibuat di media sosial. Semakin cocok selera audiens dengan konten yang kamu sajikan, engagement pun akan jadi lebih besar. Strategi yang kedua, tentukan platform yang akan dijadikan sasaran. Kalian harus menentukan dalam platform mana produk kalian akan dijual. Seperti yang sudah disebutkan di atas, setiap platform memiliki fiturnya sendiri-sendiri. Hal ini akan berpengaruh terhadap penyajian konten dari produk yang akan dijual. Misalnya, sebuah produk akan dipasarkan di Instagram, maka produk itu harus dipasarkan dengan gaya yang milenial. Apa sebabnya? Karena kebanyakan Instagram dipakai oleh para milenial, sehingga kontennya harus dikemas serelevan mungkin. Strategi yang ketiga, ciptakan konten yang menarik. Konten yang menarik harusnya menghasilkan peningkatan engagement dan sharing. Dengan konten yang menarik, orang juga bisa saja tergerak membeli atau menggunakan produk yang dipasarkan. Untuk menciptakan konten yang menarik, kamu tentu harus melakukan riset terlebih dahulu. Cari tahu konten apa saja yang dibutuhkan oleh audiensmu dan jenis konten seperti apa yang paling mereka sukai. Misalnya audiensmu lebih suka konten video, kamu bisa fokus menciptakan video-video yang menarik. Strategi selanjutnya yaitu jadwalkan waktu posting. Atur waktu yang pas untuk menjual produk dengan cara melihat kapan orang-orang aktif di media sosial. Misalkan, upload kontenmu ketika jam berangkat, istirahat, atau jam pulang kerja. Saat itu, orang-orang biasanya sedang aktif bermain media sosial. Jangan mengunggah ketika jam 9 malam ke atas, karena saat itu kemungkinan orang sudah tertidur sehingga tidak bisa langsung melihat kontenmu. Strategi yang terakhir yaitu evaluasi. Media sosial akan menyajikan data-data yang akurat mengenai keberhasilan dalam proses marketing. Data-data ini bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran sosial media marketing yang lebih baik ke depannya. Selain engagement dan sharing,
ada faktor-faktor lain yang bisa jadi tolak ukur keberhasilan sosial media marketing. Di antaranya followers atau pengikut, jumlah orang yang melihat konten, serta seberapa banyak orang yang mengunggah ulang konten yang dibuat. Dari evaluasi yang kamu lakukan, pelajari pola audiensmu untuk menguji coba beberapa strategi sampai kamu menemukan yang paling pas. Nah, itulah penjelasan mengenai sosial media marketing, mulai dari pengertian, keuntungan, serta strategi yang digunakan dalam sosial media marketing. Semoga video ini bisa membantu kalian yang memiliki small business ataupun kalian yang ingin memulai bisnis di masa pandemi sekarang ini dalam melakukan marketing melalui media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.